Hari Raya Kurban 1444 Hijriah. Halo guys, jumpa lagi. Kali ini dengan saya Ngetawi Alsastro. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dan tetap enjoy dalam menikmati kehidupan. Kali ini saya akan bercerita tentang kearifan seorang kiai dalam membina dan berdakwah kepada umatnya yang masih awam terhadap agama. Nah, ini kan sebentar lagi kita memperingati dan merayakan Idul Adha. Nah, kisah ini related atau terkait dengan peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban. Ini kisah tentang Kiai Bisri, Sansuri, dan Mbah Wahab Tasbullah. Sebagaimana kita ketahui, Mbah Bisri itu pola pikirnya sangat fikih minded. Apapun masalah selalu dianalisis dan dijawab dengan perspektif fikih. Sementara kalau Mbah Wahab itu pola pikirnya adalah pola pikir sosiologis kultural. Nah, ini ceritanya terkait dengan Idul Adha ini. Suatu saat ada masyarakat ya atau rakyat lah ya yang sowan ke Mbah Bisri. Beliau ini ceritanya mau korban, konsultasi ke Mbah Bisri. Nah, datanglah dia ke Mbah Bisri. Dia tanya, bilang, Mbah Bisri, saya mau korban Idul Adha. Oh ya bagus, korban di sini aja, kata Mbah Bisri. Untuk berapa orang? Untuk 8 orang Kiai. Oh, untuk 8 orang ya. Kalau untuk 8 orang, itu menurut fikihnya harus 8 kambing atau sapi 1, kambing 1. Karena menurut ajaran Islam, korban itu 1 kambing untuk 1 orang. Kalau 1 sapi untuk 7 orang. Jadi kalau keluarga sampean itu 8, maka korbannya harus 7 kambing atau sapi 1, kambing 1. Tapi ini yang namanya rakyat awam, ya mikirnya kan mikir awam. Katanya kalau nanti korban itu jadi kendaraan di akhirat atau di mahsyar. Nah, bayangan dia kalau sapi 1 untuk 8 orang, dia mikir anaknya masih kecil-kecil. Kalau nanti jadi kendaraan di akhirat, dia takut ketelingsut. Gitu loh. Kalau sapi 1, kambing 1, masa 7 orang kumpul di 1 sapi, ada yang bisa 1. Nggak enak. Akhirnya dia tanya ke Mbah Bisri, Mbah, bisa ditawar nggak? Tawar gimana? Ya maksud saya begini, kan ini anak saya masih kecil-kecil gitu. Nah, bisa nggak saya korban sapi 1 yang gemuk gitu supaya muat 8 orang gitu. Sebab nanti kalau 7 orang di sapi, 1 orang di kambing, nanti nggak enak. Masa 1 keluarga ada yang bisa sendiri. Nah, kalau 8 kambing, masing-masing anakku yang kecil-kecil ini naik 1 kambing sendiri-sendiri, nanti di sana susah koordinasinya, nanti ketelingsut. Ngomong gitu. Kececer. Ya. Mbak Bisri jawab, enggak bisa, itu fikihnya seperti itu. Jadi kalau 8 orang ya kambing 8 atau sapi 1, kambing 1. Wah kalau gitu enggak jadi korban aja saya. Daripada saya susah nanti mengkoordinir di sana, apalagi ada yang misah-misah. Nah ini logika awam gitu. Nah akhirnya enggak jadi korban ke Mbak Bisri. Rakyat ini kemudian sowan ke Mbah Wahab. Tanya lagi kasus yang sama. Mbah Wahab, saya pengen korban gitu. Untuk berapa orang? Untuk 8 orang. Ya sudah, di sini aja. Tapi saya pengen yang bisa kumpul 1 keluarga, Mbak. Maksudnya? Ya, saya pengen korban 1 sapi yang gemuk gitu. Supaya bisa untuk 8 orang. Kan anak saya masih kecil-kecil. Masa nggak muat gitu. Ini logika awam. Loh, maaf jadi. Oh oke, bisa. Korban di sini aja. 1 sapi yang gemuk untuk 8 orang. Bisa Mbak, bisa kalau di sini. Kata Mbak Bisri enggak bisa. Wah itu fikihnya Yai Bisri. Kalau fikih sini bisa. Oh. Wah iya Mbak, saya korban sini aja. Terus Mbah Wah nanya, anakmu yang kecil umur berapa? Baru umur 3 tahun Mbak. Nah gini ya, anakmu kan masih kecil-kecil. Supaya bisa naik ke sapi, tambah kambing 1. Untuk tangga naik ke sapi. Ya, kalau enggak kamu tambah kambing, itu malah anakmu nggak bisa naik ke sapi, nanti sapinya bablas, anakmu nggak bisa ikut. Oh gitu Mbah, cocok Mbah, kalau gitu Mbah.
Kalau gitu nanti tak tambah kambing satu yang gemuk supaya kuat untuk tangga naik ke sapi. Nah gitu. Jadi kamu tambah sapi satu sama kambing satu untuk tangga naik ke sapi. Nah gak kon tambah wedhus. Wah anakmu ra iso munggah ning sapi. Wah malah bablas sapine budal. Oke Pak, cocok. Kulo tambahi wedhus. Akhirnya tetap dia korban sapi satu, kambing satu. Dengan mengikuti logikanya si orang awam ini. Nah guys, ini merupakan contoh menarik dan inspiratif bagaimana seorang ustadz, seorang kiai mestinya menyampaikan pesan agama kepada masyarakat. Kita nggak bisa menyampaikan pesan agama itu keras-kerasan. Pokoknya agama itu aturannya begini, bunyinya begini. Anda harus menjalankan. Awas kalau tidak, ayo lari masyarakatnya. Tapi Mbah Wahab memberikan contoh yang sangat kreatif. Bagaimana umat bisa menerima ajaran agama tanpa ada rasa terpaksa. Dia enjoy dan fun menerima ajaran agama karena sesuai dengan logika, pemahaman, dan keinginan-keinginan dia. Susah memang, karena beragama tujuannya bukan untuk menuruti keinginan orang. Tapi akan lebih baik kalau kita menyampaikan pesan agama itu melalui bahasa, cara, metode, dan instrumen yang bisa diterima oleh masyarakat, yang gampang dipahami oleh masyarakat. Bahwa sudah memberikan contoh yang baik bagaimana berdakwah yang menyenangkan dan menggembirakan hati objek dakwah. Dengan cara ini ajaran Islam bisa dijalankan dengan enjoy, bisa diterima dengan mudah, tanpa ada paksaan, tanpa menjadi beban bagi pemeluk-pemeluknya. Mudah-mudahan Idul Adha kita kali ini bisa mengantarkan kita untuk menumbuhkan semangat berkorban sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkorban itu intinya adalah memberikan kepada orang lain sesuatu yang paling dicintai, sesuatu yang paling berharga bagi diri kita masing-masing. Kalau ngasih sesuatu yang tidak ada artinya bagi kita dan tidak ada kepentingannya bagi kita, itu belum disebut berkorban. Nabi Ibrahim disebut berkorban karena diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, putra yang paling dicintai, putra yang paling disayangi. Untuk itu, kita pada keteguhan Nabi Ibrahim, mari kita berkorban untuk sesama dengan memberikan sesuatu yang paling berharga dan paling kita cintai demi kemaslahatan umat dan kebaikan bersama. Terima kasih guys, sampai jumpa. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, S.Ag, M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.